Sekarang kita bahas soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, waktu jam digital menunjukkan pukul 5:55 menit. Berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan waktu dengan semua digit identik. Digit identik ini artinya angka yang menyusun angka pada jam itu angkanya sama. Berarti ketiga misalkan 555, berarti angka penyusunnya semuanya sama. Berarti setelah pukul 5:55 yaitu pukul 66 menit ini tidak mungkin. Ini memang angkanya identik tapi tidak mungkin karena menit itu hanya sampai 60 ya, kalau pada jam digital 6:60 ini tidak mungkin. Kemudian 7:77 menit juga tidak mungkin, 8:88 menit juga tidak mungkin, 9:99 menit juga tidak mungkin, 10:10 menit tidak mungkin karena ini bukan angka yang identik. Kemudian 11:11 menit. Coba perhatikan di sini. 11:11 menit ini adalah angka identik lagi. Berarti angka penyusunnya semuanya sama. Yang ditanya di sini, berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan waktu dengan semua identik. Berarti yang kita hitung adalah berapa menit dari pukul 5:55 menit ini sampai pukul 11:11 menit. Di pukul 5:55 menit ini kita hitung sampai pukul 11:11 menit. Cara menghitungnya tinggal dikurangkan aja. 11:11 menit dikurang 5:55 menit ini sama dengan, coba perhatikan menitnya dulu. Menitnya ini ada 11 menit 55 menit, berarti belum bisa dikurangkan, berarti pinjam 1 jam di sini. Kalau dipinjam 1 jam ini tinggal 10 jam. 1 jamnya dirubah ke menit. 1 jam yang dipinjam tadi dirubah ke menit. 1 jam berarti 60 menit ditambahkan ke bagian menit. 60 tambah 11 berarti 71. Di sini jadinya 10:71 menit dikurang 5:55 menit. Sama juga dengan 5:16 menit. Karena di soal yang ditanya berapa menit, berarti tinggal dirubah 5:16 menit ini menjadi menit. Berarti 5 jam, berarti 1 jam 60 menit, tinggal dikalikan 5 dikali 60 ditambah 16. Berarti 5 kali 60 jawabannya 300 ditambah 16. Jadinya di sini adalah 316 menit. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar pertama ada 1 titik, gambar kedua ada 3 titik, 1, 2, 3, gambar ketiga ada 6 titik, gambar ketiga ada 10 titik. Berapakah banyak titik pada bilangan segitiga ke-10? Nah, gambar ini mungkin tidak asing lagi pada kalian yang sudah duduk di kelas 8 ya. Ini materi pada pola bilangan khusus. Jadi kalau dilihat di sini angkanya 1, 3, 6, 10 ini membentuk pola bilangan segitiga. Ini adalah pola bilangan segitiga. Jadi ingat, rumus suku Kn dari pola bilangan segitiga adalah N dikali N tambah 1/2. Di soal diketahui berapa banyak titik pada segitiga ke-10. Berarti yang ditanya di sini adalah U10, tinggal ganti N-nya dengan 10. U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1/2. Jadi 10 dikali 10 tambah 1, 11. Jadi U10-nya di sini U10 sama dengan 10 dikali 11/2. 10 dikali 11 110 dibagi 2. Jadi U10-nya sama dengan 55. Atau bentuk soal ini kalau kalian lupa rumus UN pada pola bilangan segitiga, soal ini bisa kalian cari hitung dengan menggunakan aturan pola barisan bilangan bertingkat 2. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. P, Q, R, dan S adalah 4 anggota yang berbeda dari A. Dan P pangkat Q tambah R pangkat S sama dengan N. Nilai maksimum dari N adalah. Artinya di sini pertanyaannya, jika P dipangkatkan Q dan tambah R pangkat S, nilai terbesar yang mungkin adalah. Berarti kalau yang ditanya adalah nilai terbesar, yang pertama kita cari dulu
Untuk P pangkat Q-nya. P pangkat Q, misal kita ambil angka yang terbesar 3 dan 4. Yang pertama coba kita pangkatkan 4 berpangkat 3 sama dengan 64. Artinya apa? Kalau P-nya 4, maka Q-nya 3. Atau sebaliknya di sini. Kalau Q-nya 3, berarti P-nya 4. 3 pangkat 4, 81. Yang menghasilkan nilai maksimum di sini adalah 3 pangkat 4, 81. Berarti P pangkat Q kita ambil 81. Karena 3 dan 4 sudah kita ambil untuk nilai P dan Q. Untuk nilai R dan S, kita ambil dua angka yang tersisa, berarti 1 dan 2. Yang pertama, kalau R-nya 2, berarti S-nya 1. 2 pangkat 1, 2. Atau sebaliknya, kalau R-nya 1, maka S-nya adalah angka 2 sama dengan 1. Supaya nilai N-nya maksimum, maka kita ambil hasil terbesar, berarti 2. Jadi di sini diperoleh P pangkat Q tambah R pangkat S sama dengan N. N maksimumnya ini sama juga dengan 81 ditambah 2 sama juga dengan 83. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Sekarang kita bahas soal keempat. Pada lingkaran di bawah ini, 15 titik A1, A2 sampai A15 diletakkan dengan jarak yang sama satu sama lain. Berapakah besar sudut A1, A3, A7? Karena di sini sudah diketahui titik A1, A2, A3 sampai A15 mempunyai jarak yang sama, sehingga sudut di antaranya juga memiliki besar yang sama terhadap O. Artinya di sini misalkan di sini adalah titik pusat lingkaran A15, O A1 akan sama sudutnya dengan sudut A1, O A2 atau sudut A2, O A3 dan begitu seterusnya. Dari sini akan terbentuk 15 sudut dengan terhadap titik O ya. Jadi 360 dibagi 15 sama juga dengan 24 derajat. Berarti satu sudutnya besarnya adalah 24 derajat terhadap titik pusat lingkaran. Nah, karena yang ditanya adalah sudut A1, A3, A7, kita tulis garis ini, hubungkan dengan garis A1, A3, A7. Berarti ini adalah sudut yang ditanya pada soal. Untuk permudah kita kasih garis bantunya ini. O adalah pusat lingkaran, OA7 adalah jari-jari lingkaran, OA1 juga jari-jari lingkaran, OA3 juga jari-jari lingkaran. Nah, misalkan di sini sudut A1, A3, O adalah A derajat, OA3, A7 adalah B derajat. Yang ditanya sini A1, A3, A7, tinggal nanti hasil terakhirnya A derajat ditambah B derajat. Nah, dari gambar terlihat di sini terbentuk dua buah segitiga. Segi yang tiga yang pertama O A1 A3. Dia akan bentuk segitiga sama kaki karena kakinya adalah jari-jari lingkaran. Ini segitiga yang pertama. Nah, sudut yang di sini sudutnya A1 O A3, sudut yang terletak di antara A1 A3 terhadap O ini, berarti ini ada dua titik yang dilalui, 1 2. Berarti satu titik berarti sudutnya 24 derajat. Kalau dua titik berarti 2 dikali 24 derajat sama juga dengan 48 derajat. Karena ini segitiga sama kaki, artinya sudut A1 sama dengan sudut A3 atau A derajat sama juga dengan 180 dikurang 48 derajat dibagi 2. Jadi sudut A derajat sama juga dengan 66 derajat. Berarti nilai A-nya sama juga dengan 66 derajat. Sekarang untuk cari nilai B, perhatikan segitiga kedua, segitiga OA3 A7. Ini juga merupakan segitiga sama kaki. Nah, sekarang kita cari lagi berapa sudut O-nya di sini. Sudut dia terletak di antara A3 sampai A7. Berarti titik yang dilaluinya ada 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 dikali 24 sama dengan 96 derajat. Caranya sama dengan sebelumnya ya. Berarti sudut A3 sama dengan A7 atau B derajat sama dengan 180 dikurang 96 derajat dibagi 2.
Berarti sudut B derajat sama dengan 42 derajat. Karena sini yang tanya A1, A3, A7, tadi A derajat ditambah B derajat. Tinggal dijumlahkan saja. Sudut A1, A3, A7 sama dengan 66 derajat tambah 42 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi jawabannya di sini adalah D. Sekarang kita bahas soal kelima. Jika A per C tambah A per B tambah 1 per B per A tambah B per C tambah 1 sama dengan 11. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Ingat syaratnya, nilai A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Maka banyaknya A, B, C berbeda sehingga nilai A ditambah nilai 2 kali B tambah C tidak lebih dari 40. Jadi yang pertama kita jawab dulu. Kita selesaikan supaya lebih mudah, kalian selesaikan bagian pembilangnya dulu ya. A per C tambah A per B tambah 1. Berarti samakan penyebut. Penyebutnya di sini adalah B per C, atau dengan mudahnya kalian kali silang aja. B dikali A, AB, C dikali A, AC. Berarti 1 dikali BC. Berarti ini sama juga dengan A dikali BAB tambah AC tambah BC per BC, karena penyebutnya BC. Untuk yang penyebut juga sama, B per A tambah B per C tambah 1. Supaya mudah tinggal kali silang aja, dengan penyebutnya adalah AC. B dikali C adalah BC, A dikali B AB, 1 dikali AC AC per AC. Tinggal kalian rubah ke bentuk semula lagi. A per C tambah A per B tambah 1 ini kan sama juga dengan AB tambah AC tambah BC per BC. Ini kalian pindahkan. AB tambah AC tambah BC per BC. Selanjutnya yang bagian bawahnya sama juga dengan BC tambah AB tambah AC per AC. Ingat pembagian pecahan sama juga dengan mengalikan dengan kebalikannya ya. AB tambah AC tambah BC per BC dibagi BC tambah AB tambah AC per AC. Ini sama juga dengan artinya AB tambah AC tambah BC per BC dikali AC per BC tambah AB tambah AC. Ini yang dapat disederhanakan adalah AB tambah AC tambah BC, ini bisa dicoret keduanya. Berarti di sini yang tersisa hanyalah AC per BC sama dengan 11. Kalau ragu secara langsung berarti jabarkan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi C, berarti tinggal A per B sama dengan 11. Nah sekarang kita cari nilai A per B yang menghasilkan 11 yang mungkin dengan syarat hasil bilangan bulat positif. Jadi A per B yang mungkin, misalkan yang pertama yang menghasilkan 11, kalau A nya 11 berarti B nya 1, hasilnya 11. Atau di sini A nya 22, B nya 2, atau A nya 33, B nya 33, dan masih banyak angka yang lainnya ya. Selanjutnya di sini ditulis A tambah 2B tambah C kurang atau sama dengan 40. Berarti nilai A tambah 2B tambah C ini kurang atau sama dengan 40 ya. Ini untuk permudah kalian menjawabnya, kalian ambil aja angka yang sudah ditulis tadi ya. Kalau A nya kalian ganti dengan 11, B nya kalian ganti dengan 1, akan diperoleh banyaknya angka C yang mungkin. Di A nya 11 tambah 2 dikali 1, 2 tambah C kurang atau sama dengan 40. 11 tambah 2, 13 tambah C kurang atau sama dengan 40. C kurang atau sama dengan 27. Berarti nilai C yang mungkin kurang atau sama dengan 27 supaya hasilnya kurang atau sama dengan 40. Jadi atau mudahnya disajikan pada tabel. Kalau A nya 11, B nya 1, nilai C nya 27 dengan cara yang sama. Nanti juga akan kalian peroleh. Kalau A nya kalian ganti dengan 22, B nya kalian ganti dengan 2,
C-nya akan diperoleh hasilnya adalah C kurang atau sama dengan 14. Kemudian kalau A-nya diganti dengan 33, B-nya 3, akan diperoleh nilai C-nya kurang atau sama dengan 1. Jadi di sini banyaknya nilai A, B, C berbeda sehingga A tambah 2B tambah C kurang atau sama dengan 40 adalah. Berarti kita berpatokan nilai C-nya sini kan nilai C-nya di sini adalah C kurang atau sama dengan 27. Berarti ada 27 buah, ada 14 buah, ada 1 buah. Kalau nantinya nilai A-nya kalian ganti dengan 44, B-nya kalian ganti 4, maka C-nya adalah negatif. Ingat syaratnya di sini adalah bilangan bulat positif. Jadi nilai A yang memenuhi hanya 11, 22, dan 33, sedangkan nilai B 1, 2, dan 3. Jadi banyaknya A, B, C berbeda sehingga A tambah 2B tambah C kurang atau sama dengan 40 adalah, tinggal kalian jumlahkan 27 ditambah 24 tambah 1. 1 tambah 14 ditambah 27 sama dengan 42. Kenapa 1 di sini? Karena C-nya kurang atau sama dengan 1. Ini ada banyaknya 1. Bagian kedua, kenapa 14? Karena C kurang atau sama dengan 14. Berarti banyaknya ada 14. 27 C kurang atau sama dengan 27. Berarti banyak nilai C yang mungkinnya adalah 27. Jadi banyak angka yang mungkinnya di sini adalah 42. Berarti kuncinya adalah D ya.